Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Ye Yun, yaitu si pemuda yang terkuat, yang berlatih dan menjadi pendekar terkuat yang mengalahkan iblis dan para dewa. Langsung saja. Susu coklat bukan diminum, malah diemut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan awan dengan cepat melesat yang membawa Ye Yun bersama teman-temannya, dan di sana seseorang pun berkata, "Kemana kita akan pergi?" Lalu di sisi Ye Yun ia pun berkata, "Apa ini ada supirnya?" Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, "Kau hidup sama seperti rakyat jelata, kau tidak tahu apa-apa." Dan di sana Ye Yun pun marah sambil berkata, "Kau sangat sombong, padahal kau baru saja kalah denganku, makan pukulanku ini." Sambil terlihat di sana pangeran yang memukul juga sambil berkata, "Jika bukan keberuntunganmu itu, aku pasti akan menjadi pemenangnya." Lalu di sisi Yuming ia pun berkata, "Tempat ini sangat kecil, jadi tolong berhentilah berkelahi. Hei Tian Yiping, kau seharusnya membantuku membujuk mereka agar diam." Dan di sana Tian Yiping pun berkata, "Biarkan saja. Karena para pembuat masalah, kualifikasi mereka akan diturunkan." Lalu mereka bertiga pun langsung terdiam, dan di sana Tian Yiping pun berkata lagi, "Dan dikeluarkan dari sekte Tianjian. Apa kalian setuju dengan itu?" Lalu tiba-tiba Ye Yun pun terduduk, dan di sana pangeran pun terduduk juga. Ye Yun pun berkata, "Aku harus berlatih dengan baik karena aku sudah di sini." Lalu pangeran pun berkata juga, "Ya, tidak ada yang akan pernah memancing masalah lagi di sini." Lalu di sisi Yuming ia pun tersenyum dan berkata, "Sepertinya metodemu adalah yang terbaik." Dan Tian Yiping pun menjawab, "Duduklah dengan tenang." Sambil terlihat ia yang berdiri dan berkata, "Jangan cemari wajah murid senior kita." Sambil ia menuju ke arah sesuatu, dan di sana mereka pun semua terkejut, dan ternyata mereka pun sudah akan sampai di perpustakaan. Di sana terlihat sebuah pagoda besar perpustakaan itu, dan seseorang pun berkata, "Kabinet manual. Tempat itu ternyata ada di sini." Lalu Yuming pun berkata, "Tempat yang berisi teknik bela diri dan sihir surgawi." Lalu Ye Yun pun terkejut bersama pangeran di sana. Lalu ia pun berkata, "Tempat yang kita impikan." Sambil terlihat awan yang dinaiki mereka pun menghilang, dan mereka sudah sampai di tanah dan berkata, Awannya menghilang dengan secara otomatis." Lalu pangeran pun berkata, "Sangat mengecewakan." Lalu Ye Yun pun berkata, "Apa ada masalah lagi denganmu?" Lalu pangeran pun melirik dan berkata, "Sekte Tianjian adalah grup besar, tapi kenapa kabinet manualnya sangat kecil? Perkiraanku ini mungkin tidak banyak mengandung manual yang hebat." Lalu tiba-tiba dari belakangnya seseorang pun datang dan berkata, "Naif, kau pikir kau bisa masuk ke dalam kabinet manual sekte Tianjian begitu saja? Ini adalah satu-satunya kabinet manual di puncak Tianshu yang dikhususkan untuk sihir surgawi." Lalu Ye Yun pun berkata, "Jika puncak Tianshu sendiri punya sebanyak ini, berapa total banyak manual yang sekte Tianjian miliki?" Sambil terlihat orang tua di sana, dan ia pun berkata, 100.000 manual. Dan mereka pun terkejut dan berkata, "Apa? 100.000?" Lalu Tian Yiping pun berkata, "Sejak senior tahu betul tentang ini, bolehkah saya bertanya siapakah Anda ini?" Lalu orang tua itu pun menjawab, "Jika bukan karena tugasku, aku tidak ingin memberitahukan ini kepada murid bodoh seperti kalian. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas kabinet manual di puncak Tianshu, petinggi Si." Lalu di sana mereka semua pun terkejut. Tian Yiping pun berkata, dia menggunakan pakaian yang hampir sama dengan petinggi Chun. Lalu Ye Yun pun bergumam juga, "Petinggi Ji, ini pasti bukan senior kami yang biasa." Lalu di sisi pangeran ia pun bergumam juga, "Ini buruk, tadi aku salah ngomong barusan, aku harus memperbaikinya bagaimanapun caranya." Lalu ia pun berkata, "Banyak sekali manualnya, sekte Tianjian kita adalah yang terbaik di dunia." Sambil terlihat kaki dari petinggi Si, dan di sana ia pun mendekati pangeran dan berkata, "Kau bilang sekte Tianjian adalah yang terbaik di dunia? Bocah, apa kau sedang bercanda denganku?"
menurutku di negara lain selain itu ada banyak sekte yang lebih kuat dengan kekuatan yang takkan pernah kau bayangkan. Ketika kau berhadapan denganku, lebih baik kau simpan taktik penjilatmu itu. Sambil terlihat pangeran di sana yang terkejut. Lalu di sisi tetua itu pun berkata lagi, kalian berempat ikuti aku. Dan di sana mereka semua pun mengikuti petinggi Si. Dan di sisi Ye Yun, ia pun bergumam, baru sekarang aku sadar kalau sebelumnya kami adalah orang yang naif. Tidak peduli berapa banyak kami berlatih atau berapa fase yang kami capai dengan latihan kami, itu tidak akan mengubah kenyataan di dunia kalau kami tetaplah setitik debu. Sambil terlihat petinggi Si di sana yang memasuki ruangan tadi, dan ia pun berkata, masuklah. Dan mereka semua pun memasuki ruangan itu. Tapi tiba-tiba mereka semua pun terkejut dan berkata, ini manual sebanyak ini. Sambil terlihat ruangan yang kecil tadi pun berisi banyak dengan buku-buku di rak. Lalu di sana pangeran pun bergumam, aku tidak boleh bicara sembarangan lagi. Sambil ia melirik ke arah petinggi Si itu. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun berkata, kenapa aku merasa kalau ruangan ini berbeda dengan yang berada di luar? Lalu petinggi Si pun berkata, oh itu apa perbedaannya? Lalu Ye Yun pun berkata, meskipun kabinet manual terlihat seperti itu di luar, ruangan di dalam seharusnya terbatas, tapi ini terasa seperti berada di dalam ruangan tak terbatas. Lalu di sisi Ye Ping, ia pun berkata, sepertinya kita tidak bisa melihat ujungnya. Lalu petinggi Si pun bertanya, hei, kau adalah juara turnamen Ye Yun kan? Lalu Ye Yun pun memberi hormat dan berkata, ya itu saya petinggi. Dan petinggi Si pun berkata, tidak heran kau sangat pintar untuk memberitahu kebenarannya, karena kabinet manual ini telah dimantrai oleh sihir metrik ruang. Sambil terlihat di sana Ye Yun yang terkejut dan berkata, apa sihir metrik ruang? Sambil terlihat mereka semua yang terkejut juga. Lalu di sisi Yuming, ia pun berkata, aku rasa tidak bisa melihat sihir metrik ruang ketika digunakan. Yang dapat menggunakan itu, legenda mengatakan, hanya mereka yang telah mencapai fase ketiga dari tingkat ilahi. Sambil terlihat pangeran di sana yang menoleh dan terkejut. Lalu ia pun bergumam, jangan bicara omong kosong, jangan bicara omong kosong. Sambil terlihat ia yang melihat ke arah petinggi Si yang menatap ke arahnya juga. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun berkata, sihir metrik ruang yang berskala besar membutuhkan kemampuan yang melebihi eliksir emas. Lalu dari belakang petinggi Si pun berkata, jangan repot basa-basi, cepatlah dan pilih manual yang menurutmu paling penting. Kalian hanya memiliki waktu 2 jam saja. Sambil terlihat mereka semua yang berlari mencari manual itu. By the way, ternyata manual adalah gulungan ya Momo. Dan di sana Ye Yun pun berkata, ada begitu banyak manual, aku tidak tahu di mana harus memulainya. Dan ia pun menoleh. Lalu ia pun menatap ke arah manual itu sambil berkata, kenapa yang ini putih dan yang ini hijau? Lalu tiba-tiba Yi Ping pun berkata, mereka disusun berdasarkan kelas mereka. Lalu Ye Yun pun terkejut dan berkata, apa kelas? Dan Tian Yi Ping pun menjawab, putih untuk teknik tenaga dalam, dan yang hijau untuk teknik pengobatan dan teknik herbal. Biru adalah untuk Qingdong dan merah untuk serangan. Dan Ye Yun pun berkata, kau memang Tian Yi Ping yang serba tahu ya. By the way, Qingdong adalah teknik bela diri untuk meringankan tubuh, biasanya untuk menghindari serangan ya Mo. Lalu di sana Tian Yi Ping pun berkata lagi, kuharap kau dapat menemukan teknik yang cocok, aku akan pergi duluan. Dan di sana Ye Yun pun menjawab, terima kasih Yi Ping. Lalu Ye Yun pun bergumam, kekuatanku berada pada serangan, jadi aku akan memilih teknik serangan dulu. Kemudian aku akan memilih kelas tenaga dalam. Sambil ia membaca-baca gulungan di sana. Lalu ia pun berkata, teknik sungai panjang dajian serangan keturunan dewa memungkinkan penggunanya untuk memiliki kekuatan spiritual yang selembut aliran sepanjang sungai, yang tak berujung dan tidak ada pernah kering. Apa ini? Cuman membantu penyerapan energi spiritual. Terlalu berlebihan. Di sini ada banyak sekali manual. Aku tidak mau membuang waktu
waktuku hanya dengan membacanya terus. Sambil ia bingung di sana, lalu ia pun melihat sebuah manual di sana sambil berkata, iblis kera membuka tongkat gunung, satu pukulan bisa menghancurkan surga. Cuma kaleng kecil, bagaimana ini bisa membantu? Telapak cahaya bintang, pengguna bisa membiarkan cahaya matahari bersinar ke tanah. Apa serangan ini bisa digunakan? Pedang surgawi Xiaozhou sangat cepat, super duper cepat. Berikan saja aku yang normal, oke? Jangan seperti ini. Sialan, semua teknik ini kalau bukan terlalu lemah atau cuma omong kosong belaka. Ini sangat sulit untuk memilih. Tapi tiba-tiba ia pun mendengar suara, aku telah memilihnya. Dan di sana Ye Yun pun berkata, siapa itu yang cepat sekali memilih? Lalu ia pun perlahan mendekati ke arah suara itu dan ia pun berkata, Yu Minghong, bolehkah aku melihat pilihanmu? Dan di sana Yu Ming pun berkata, oh saudara senior Ye, aku pilih ini, Sumi Bi. Tidak memakan banyak energi spiritual, tapi bisa bertahan melawan begitu banyak hal. Dan di sana Ye Yun pun berkata, oh jadi teknik bertahan. Lalu Yu Ming pun berkata, apakah senior sudah memilihnya? Lalu Ye Yun di sana pun berkata, belum, dan ini hampir 1 jam, aku tidak bisa menemukan yang sesuai denganku. Lalu Yu Ming pun berkata, senior, kau harus cepat, Tian Yiping dan Duan Chenfeng sudah menemukan punya mereka. Hanya kamu yang tersisa. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang bingung. Lalu Yu Ming pun meninggalkan Ye Yun sambil berkata, jika kamu benar-benar tidak bisa menemukannya, pilih aja sembarangan. Dan di sana Ye Yun pun berkata, tidak mungkin aku memilih sembarangan. Jika aku masih belum menemukan teknik yang cocok, aku hanya akan menghabiskan waktuku dan energi spiritualku. Lalu ia pun bergumam, apa yang harus aku lakukan? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena terdapat suara yang berkata, Ye Yun. Dan di sana Ye Yun pun berkata, siapa itu? Lalu tiba-tiba suara itu pun berada di depannya lagi, kesini. Dan Ye Yun pun menjawab, siapa di sana? Kesini. Dan Ye Yun pun berkata lagi, keluarlah, di mana kamu? Sambil ia mendatangi arah suara itu. Lalu suara itu pun berkata lagi, di sini. Sambil terlihat rambut di sana yang mengepak. Dan Ye Yun pun berkata, kau ada di sini. Dan ternyata itu adalah sosok yang merasuki tubuh dari Ye Yun. Lalu Ye Yun pun berkata, itu kau. Dan sosok tadi pun berjalan. Dan di sana Ye Yun pun berkata, jangan pergi, berhenti. Sambil ia mengejar sosok itu. Dan ia pun berkata, sialan, aku harus menangkapmu, jangan lari. Sambil ia terus mengejar sosok itu. Tapi tiba-tiba sosok itu pun hilang. Dan di sana Ye Yun pun berkata, dia menghilang. Lalu ia pun bergumam, tunggu, dia apa dia tadi mengarahkan aku ke sebuah gulungan. Di mana tempatnya? Sambil ia melihat ke arah gulungan yang bersinar dengan aura merah. Dan di sana Ye Yun pun melihat tulisan itu dan berkata, menyerap guntur surgawi, memadatkan petir, serangan pedang tunggal, membunuh 1000 musuh. Itu berlebihan. Sambil ia memegang gulungan itu dan ia pun berkata, tapi aku tetap mempercayai pilihan orang itu. Karena mereka, aku berada di sini hari ini. Aku memilihmu. Awan guntur dan pedang petir. Sambil ia mengambil gulungan itu. Lalu Ye Yun pun berkata lagi, teknik pertama didapatkan. Ini adalah langkah pertama Ye Yun untuk menjadi abadi. Lalu tiba-tiba terdengar suara, Ye Yun, biarkan aku mengingatmu. Dan ternyata itu adalah petinggi Ji. Dan ia pun berkata, kau cuma punya waktu 1 menit. Jika kau tetap tidak memilihnya tepat waktu, kau akan kehilangan kesempatan. Dan di sana Ye Yun pun shock dan berkata, aku belum memilih yang tenaga dalam, apa aku akan kehabisan waktu. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kau punya waktu yang cukup. Dan seseorang pun memegang tangannya. Ternyata itu adalah sosok putih. Dan Ye Yun di sana pun berkata, itu kau, kemana kau akan membawaku? Sambil ia digeret oleh sosok putih itu. Lalu di sisi Yu Ming ia pun berkata, Ye Yun, kenapa kau berlari di dalam? Cepatlah dan keluarlah.
Lalu dari belakang pangeran pun berkata, dia tahu kalau dia tidak punya waktu, jadi dia lari ke arah yang berlawanan. Hahaha. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang berkata, berhenti, aku tidak punya waktu. Sambil terlihat juga sosok putih itu yang melemparkan Ye Yun ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, aku akan mengantarkanmu sampai di sini. Dan di sana Ye Yun pun terkejut dan ia pun berkata, bagian dari kabinet mana ini? Sambil ia menabrak ke arah gulungan-gulungan itu. Lalu Ye Yun di sana bangkit dan terdapat sebuah gulungan, dan Ye Yun pun berkata, ini adalah. Lalu Tian Yiping dari sana pun berkata, cepat dan beritahu petinggi Si kalau kau telah memilih. Kalau tidak, ketika waktunya sudah habis, itu tidak akan diakui. Lalu tiba-tiba Ye Yun pun berlari dan ia pun berkata, petinggi Si, aku sudah memilih. Sambil terlihat ia yang melompat dari atas itu. Lalu di sisi petinggi Si, ia pun berkata, ya, kau sangat beruntung. Beberapa detik kemudian dan kau tidak akan sempat. Lalu Yuming pun berkata, kau hebat Ye Yun, kau hebat. Sambil terlihat di sana Ye Yun yang menyerahkan dua gulungan itu kepada petinggi Si, dan petinggi Si pun berkata, biarkan aku melihatnya, apa yang sangat lama kau pilih. Oh, jadi kau memilih serangan pedang awan guntur ini. Itu cukup bagus. Dan yang lain. Lalu petinggi Si pun terkejut karena ia pun berkata, taktik penghisapan bintang kecil. Ye Yun, kenapa kau memilih yang ini? Sambil terlihat Ye Yun di sana yang bertanya-tanya. Lalu ia pun bergumam, ini adalah yang dipilih cahaya hitam dan putih misterius untukku, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Lalu Ye Yun pun berkata, karena aku ingin meningkatkan efektivitas dari kekuatan spiritualku, jadi aku memilih teknik yang akan membantuku dengan itu. Lalu petinggi Si pun berkata, jadi tanpa maksud yang lain? Dan di sana Ye Yun pun menjawab, entah bagaimana aku mengambilnya, tanpa maksud yang lain atau apapun. Lalu di sisi petinggi Si, ia pun memberikan gulungan itu sambil berkata, ambillah, jika kau dapat menguasainya, datanglah padaku. Lalu Ye Yun pun berkata, terima kasih petinggi Si, terima kasih. Lalu petinggi Si pun meninggalkannya sambil berkata, kalian semua bisa pergi. Kembalikan manualnya dalam 3 hari tanpa terlambat. Dan mereka semua pun menjawab, baik petinggi. Lalu beberapa saat kemudian mereka semua pun sudah berada di luar ruangan. Dan di sana Yiming pun berkata, barusan aku kira kau akan terlambat. Kau menakutiku setengah mati Ye Yun. Dan di sana Ye Yun pun berkata, tenang, aku sudah merencanakan ketepatan waktuku. Aku ahli dalam memeriksa waktu, tahu. Lalu ia pun memandangi gulungan itu dan bergumam melihat ekspresi petinggi Si barusan. Taktik penghisapan bintang kecil ini seharusnya tidak biasa. Aku penasaran teknik macam apa ini. Lalu di sisi Tian Yiping, ia pun melihat ke atas sambil berkata, ayo cepat, hari mulai malam. Kupikir kita harus berjalan kembali. Aku kira tidak mungkin. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun berkata, apa, tidak ada yang akan menjemput kita? Sambil terlihat anak tangga yang sangat curam di sana, dan mereka pun berkata, apa, dengan jalan kaki? Lalu Ye Yun di sana pun shock dan berkata, ini melelahkan. Lalu di sisi pangeran, ia pun berkata, panggil Tandu untuk membawaku turun. Dan di sisi Ye Yun, ia pun marah, di mana kita akan mendapatkan Tandu? Tetaplah bermimpi di sana dan jalanlah. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa di sisi petinggi Si. Ia pun melihat ke arah tempat gulungan yang dibawa oleh Ye Yun, dan di sana ia pun berkata, tidak kusangka bertahun-tahun kemudian seseorang masih mengingatmu. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terdapat petinggilan yang berkata, petinggi Si. Lalu petinggi Si pun menjawab, itu petinggi Chun dan petinggilan ya. Lalu petinggi Chun pun berkata, kami kesini untuk menanyakan hasil 4 cowok imut yang di sini untuk memilih teknik mereka. Lalu petinggi Si pun menjawab, keempatnya memilih teknik yang sangat cocok untuk tingkat mereka sekarang, dan kita akan melihat mereka meningkat dengan cepat. Lalu di sisi petinggilan, ia pun berkata, itu bagus. Jika begitu mereka pasti bisa lolos dari quest itu.
Lalu di sisi petinggi Si, ia pun berkata, "Kuas, apa maksudmu?" Dan di sisi petinggi Lan, ia pun berkata, "Ya, ujian sekte." Lalu petinggi Si pun menjawab, "Rasio kematian dari ujian sekte adalah 95% untuk murid junior. Apa kau yakin?" Dan di sana petinggi Chung pun berkata, "Jika yang satu takut mati, maka jangan repot-repot belajar abadi." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan lampion di sebuah rumah, dan di sana ternyata terdapat Ye Yun yang sedang bersila, dan ia pun berkata, "Oke, mari mulai dari Small Star Section teknik ini." Mengapa hanya ada 8 karakter? Energi roh dari surga dan bumi tidak bisa diubah. Bahkan energi roh dari surga dan bumi dapat diserap. Ini berlebihan. Ini karakternya bergerak. Apa penglihatanku memburuk ya? Sambil terlihat tulisan itu yang bergerak-gerak melayang. Lalu tiba-tiba Ye Yun pun terkejut karena tulisan itu pun melayang-layang di depannya, dan ia pun berkata, "Apa-apaan itu? Roh tinta kah? Apa ia membentuk sesuatu?" Dan di sana sosok yang berada di atas gulungan itu, dan di sana Ye Yun pun senang sambil berkata, "Lucu sekali, mungkinkah itu penjaga dari gulungannya?" Lalu tiba-tiba sosok itu pun berkata, "Lapar, lapar." Dan di sana Ye Yun pun tersenyum dan berkata, "Aku akan mencari sesuatu untuk kau makan. Kau lapar kan?" Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan menoleh, dan sosok itu pun berkata, "Tidak perlu." Dan ternyata sosok itu pun akan menelan Ye Yun, dan di sana Ye Yun pun ketakutan, dan sosok itu pun berkata, "Kaulah yang akan aku butuhkan. Aku telah kelaparan selama beberapa abad. Sekarang akhirnya aku bisa merasakan daging segar lagi." Sambil ia yang akan memangsa Ye Yun di sana, dan Ye Yun pun ketakutan dan berkata, Aku bukan daging segar. Jangan melihat dari wajahku yang muda ini. Sebenarnya aku telah berusia 80 tahun." Dan di sana sosok itu pun berkata lagi, "Menyerahlah." Tapi tiba-tiba terdapat sosok hitam di depan monster itu, dan monster itu pun berkata, Hama pengganggu itu di sini lagi." Dan sosok itu pun berkata, "Kau pikir kau cukup layak untuk berbicara denganku?" Dan di sana monster itu pun ketakutan. Lalu monster itu pun berkata, Tidak akan." Dan Ye Yun di sana pun bergumam, "Jadi itu dia. Dari mana dia datang?" Bahkan monster mundur karena kata-katanya. Lalu di sana sosok itu pun berkata, "Cepat dan masuk ke dalam sini." Lalu sosok itu pun mengangguk sambil berkata, Iya." Dan Ye Yun pun berkata, "Hei, jangan mendekat." Lalu sosok itu pun memegang pundak Ye Yun sambil berkata, "Ye Yun, jangan bergerak. Kau akan segera menjadi berbeda sepenuhnya." Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Dagingku tidak enak dimakan." Lalu sosok itu pun berkata lagi, "Percayalah padaku." Dan di sana monster itu pun mengarah ke arah tubuh Ye Yun dan memasuki perut Ye Yun. Di sana Ye Yun pun kesakitan, dan ia pun bergumam, "Apa yang terjadi?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat Ye Yun yang sedang tertidur di sana dengan gulungan yang berada di atas tempat tidurnya. Dan di sana Ye Yun pun membuka mata, dan ia pun berkata, "Hanya mimpi. Aku pasti secara tidak sengaja tertidur dan mimpi buruk." Tapi tiba-tiba terdapat seekor tikus di belakangnya, dan ia pun berkata, "Apa? Tikus?" Dan ia pun melirik ke arah tikus itu yang membawa sebuah batu spiritual kuning, dan di sana tikus itu pun memakan batu itu. Dan Ye Yun pun berkata, "Batu roh kualitas tinggiku, kenapa kau makan, tikus?" Dan ia pun mengarah ke tikus itu sambil berkata, "Kembalikan padaku secepatnya. Itu adalah hidupku, tikus." Dan di sana tikus itu pun terkejut dan melempar batu itu, dan Ye Yun pun menangkapnya sambil berkata, "Itu tidak boleh hancur." Tapi tiba-tiba Ye Yun pun terkejut karena dari tangannya terdapat aura hitam yang keluar. Ternyata itu adalah sesosok monster, dan ia pun langsung melahap batu spirit itu. Dan di sana Ye Yun pun terkejut, dan ia pun berkata, "Apa batunya dimakan? Ini adalah bagaimana itu bisa terjadi?"
dan ia pun merasakan tubuhnya yang beraura sangat membara, dan ia pun berkata lagi, batunya hilang, aku merasa seluruh tubuhku seperti dipenuhi oleh kekuatan roh. Dan ia pun bergumam, mungkinkah kalau aku baru saja menyerap batu roh kualitas tinggi itu? Dan ia pun terduduk di sana sambil ia pun berkata, aku akan coba dan melihatnya. Lalu ia pun berkultivasi, dan di sana sendi-sendinya pun terlihat, dan ia pun bergumam, bahkan mungkin menerobos ke fase selanjutnya. Sungguh kekuatan roh yang kuat yang mengalir di dalam tubuhku. Lalu tiba-tiba tubuhnya pun memancarkan sebuah sinar yang bertubi-tubi dari depan dan belakang, dan di sana Ye Yun pun membuka mata, dan tiba-tiba bajunya pun segera hancur di sana. Lalu terlihat rumah itu yang mengeluarkan aura dan kepulan asap. Lalu rumah yang ditempati oleh Ye Yun pun atapnya berhamburan terjatuh, dan di sana Ye Yun pun terdiam, dan ia pun bergumam, energi roh mengalir melalui titik aku puntur. Setiap titik aku poin dalam tubuhku telah terbuka. Sambil ia melihat ke arah tubuhnya itu, lalu ia pun bergumam lagi, dan bahkan kekuatan roh yang lebih kuat telah terbentuk. Sambil terlihat Ye Yun yang berbeda dari Ye Yun sebelumnya, dan ia pun mengarahkan tangannya ke atas, dan ia pun bergumam, tidak diragukan lagi, dalam momen ini tahap keeman kepekaan berhasil. Dan ia pun berkata, oh tidak, aku menggunakan kekuatan terlalu banyak, tolong aku. Sambil terlihat rumah itu yang hancur lagi. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya, di sana Ye Yun pun berkata, baju baru ini rasanya sangat berbeda. Dengan tampilan baru datang sebuah awal yang baru. Sambil terlihat pelayan tua yang mendatanginya, awal baru dari Hong Kong. Ye Yun, kau bajingan, itu roboh lagi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Sambil ia menunjuk ke arah rumah itu yang hancur lagi, dan ia pun mengejar Ye Yun sambil berkata, kembali kemari. Dan Ye Yun pun berlari, dan ia pun berkata, aku masih harus latihan, jadi aku menyerahkannya padamu, Pak Pelayan. Sambil terlihat di sana beberapa waktu kemudian Ye Yun yang ngos-ngosan, dan ia pun berkata, akhirnya aku bisa kabur darinya. Akan sangat buruk kalau aku tertangkap. Sekarang yang terpenting adalah menguasai sisi dari teknik ini. Untuk si jenius legendaris yang baru saja menguasai tahap kepekaan, aku bakal menguasai ini dalam beberapa menit. Ayo mulai. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ruangan kabinet manual di sana, dan di sana terlihat petinggi Si, dan seseorang berkata, petinggi Si, tidak ada acara yang penting hari ini kan? Jadi kenapa Anda duduk di sini? Lalu petinggi Si pun berkata, aku sedang menunggu seseorang. Lalu pelayannya pun berkata, siapa yang Anda tunggu, petinggi? Dan petinggi Si pun menjawab, orang pertama yang mengembalikan gulungannya. Lalu orang itu pun berkata, orang yang sudah menguasai gulungannya dalam 2 hari itu mustahil, petinggi Si. Tapi tiba-tiba terlihat Do Yun yang berada di sana mendatangi petinggi Si, dan petinggi Si pun berkata, itu tidak mustahil, lihat dia datang. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang membawa 2 gulungan, dan ia pun melambaikan tangan dan berkata, petinggi Si, aku datang kemari untuk mengembalikan gulungannya. Lalu petinggi Si pun berkata, nak, ambil gulungan itu. Lalu pelayannya pun berkata, baik Tetua Si. Sambil terlihat Ye Yun yang mengembalikan 2 gulungan itu, dan di sana orang itu pun memasuki ruangan manual itu dengan menembus tembok, dan di sana petinggi Si pun mengambil sebuah cangkir, dan ia pun berkata, kau berhasil menguasai Small Star Section Electric kan? Kalau begitu tentu saja jika kau tidak menguasainya. Lalu Ye Yun pun berkata, bisa kau bilang apa yang terjadi? Lalu petinggi Si pun berkata, kau akan mati. Dan di sana Ye Yun pun terkejut dan berkata, apa? Aku akan mati? Dan petinggi Si pun berkata lagi, kata-kata dari Small Star Section Tactic akan menelan manusia, dan jika kekuatanmu tidak cukup, kematian tidak akan terhindarkan. Jadi selama berabad-abad tidak ada yang berani menyentuhnya, dan lama-kelamaan itu dilupakan. Lalu Ye Yun di sana pun ketakutan dan bergumam, yang artinya jika bukan energi hitam itu dan energi
energi putih, aku pasti sudah mati. Dan ia pun terkejut karena tiba-tiba tubuhnya pun didekati petinggi Si. Dan di sana Ye Yun pun berkata, apa yang kau lakukan petinggi Si? Aku telah menguasai tekniknya, jadi tolong berhenti menyentuhku. Dan di sana petinggi Si pun berkata, Smart Star Section Tactic bisa menyerap energi roh dari surga dan bumi, dan sepertinya kau sudah menggunakan itu untuk mencapai tahap kepekaan. Dalam tahap kepekaan, kau akan mampu membangkitkan banyak titik akupuntur di seluruh tubuhmu. Semakin banyak yang kau bangkitkan, maka kau akan menjadi semakin kuat pula. Dan di sana Ye Yun pun berkata, berapa banyak titik yang kau butuhkan untuk menjadi kuat? Petinggi Si pun menjawab, yang tertinggi saat ini adalah 99 titik. Orang biasa bisa mengaktifkan sekitar 30 titik, 60 titik jika kau lebih kuat. Apa kau tahu berapa banyak milikmu? Sambil ia melirik ke arah Ye Yun. Dan di sana Ye Yun pun berkata, aku tidak butuh banyak, aku cukup dengan 100 titik saja. Tapi tiba-tiba di sana petinggi Si pun berkata 360 titik. Lalu Ye Yun pun terkejut dan berkata, apa 360 titik? Lalu tiba-tiba petinggi Si pun mendekati Ye Yun dan merangkulnya sambil berkata, kau mengaktifkan semua titik akupuntur yang ada di tubuhmu. Dan Ye Yun pun berkata, petinggi Si, tolong kendalikan diri Anda. Lalu petinggi Si pun memegang pundak dari Ye Yun dan ia pun berkata, Ye Yun, kau adalah orang pertama dalam 1000 tahun yang mengaktifkan setiap titik di tubuhmu. Orang jenius yang layak mendapatkan gelar. Dan di sana Ye Yun pun terkejut dan bergumam, apa dalam 1000 tahun setiap titik di dalam tubuhku? Lalu petinggi Si pun meninggalkannya dan berkata, benar, apa kau sudah menguasai Thunder Cloud Lightning Sword? Dan di sana Ye Yun pun bertanya-tanya dan ia pun berkata, ya sudah. Lalu petinggi Si pun berkata, lalu tunjukkan padaku kemampuanmu. Dan di sana Ye Yun pun langsung memamerkan kekuatannya dan berkata, oke, sambil ia mengibas-ngibaskan tangannya dan ia pun mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya, dan energi itu pun mengelilinginya, energi kehitaman. Dan ia pun ternyata mengeluarkan pedang hitamnya, Shining Black Blade. Dan ia pun berkata, ayo mulai, Thunder Cloud and Lightning Sword muncul. Sambil ia mengarahkan pedangnya ke arah langit, dan di sana terlihat kilatan yang sangat membara menuju ke atas langit hingga menghantam gunung di sana, hingga gunung itu pun runtuh. Dan Ye Yun pun berkata, kuat sekali. Lalu di sisi petinggi Si, ia pun berkata, Thunder Cloud Lightning Sword memiliki 3 gerakan. Yang pertama memiliki kekuatan sebesar ini, 2 yang lainnya pasti lebih kuat lagi. Dan di sana Ye Yun pun berkata, dengan semua titik dibangkitkan ternyata tidak seburuk itu. Lalu petinggi Si pun berkata, akhirnya datang juga. Ternyata ada sebuah bel di sana. Dan di sisi Ye Yun, ia pun terkejut. Lalu ia pun berkata, apa yang akhirnya datang petinggi Si? Dan di sana ternyata terdapat Yuming yang datang dan berkata, senior saudara Ye, senior saudara Ye, cepat ikut denganku. Dan Ye Yun pun menjawab, tapi mau pergi kemana Yuming? Dan di sana Yuming pun berkata, suara bel ini adalah tanda untuk berkumpul. Kita harus secepatnya berkumpul dalam puncak Tianzhu. Dan di sana Ye Yun pun berkata, di dalam legenda mengatakan yang boleh masuk hanya murid dengan jubah ungu. Bagaimana kita bisa diizinkan untuk itu? Lalu Yuming pun berkata, aku dengar mereka akan menugaskan misi yang cukup aneh. Dan di sisi Ye Yun, ia pun berkata, apa? Misi apa? Dan Yuming pun menjawab, ujian sekte. Dan bersambung mo.